Beras ketan hitam adalah bahan baku sejumlah jajanan tradisional khas berbagai daerah di Indonesia. Di Kediri, Jawa Timur, madu bongso atau rengginang terasi menggunakan beras ketan hitam sebagai bahan utama. Ketan hitam atau ketan ireng bisa diolah menjadi kudapan manis ataupun asin. Tapi sebelum diolah ada proses panjang untuk mendapatkan bulir-bulir beras ketan hitam yang berkualitas. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Ini saya lagi menjadi petani padi, tapi padi yang beras ketan hitam. Di Kabupaten Kediri ada 2 kecamatan yang menjadi sentra penghasil beras ketan hitam, yakni Kecamatan Kandangan dan Kecamatan Kepung. Total luas lahannya mencapai 200 hektare. Bulirnya ini yang hitamnya pekat, ini yang bagus. Ada 25 kelompok tani dari 2 kecamatan yang menggantungkan hidup dari kehadiran beras ketan. 1 hektare lahan beras ketan menghasilkan 5-6 ton beras ketan dalam sekali panen. Ini si gabah dari beras ketan ini nggak bisa langsung kita proses selanjutnya. Masih harus dikeringkan dulu karena ini kadar airnya kan kurang lebih 18-19%. Sebelum masuk ke mesin, dia harus diturunkan kadar airnya sampai sekitar 14% kurang lebih. Dan ini butuh waktu 2 hari kalau lagi berwarna. Tapi kalau salah satu olahan ketan ireng adalah madu bongso. Salah satu produsen madu bongso di Kabupaten Kediri berada di Desa Jatirejo, Banyakan. Di sini tempat produksi madu bongso sudah eksis selama puluhan tahun. Beras ketan yang telah direndam selama 2 jam kemudian dikukus hingga setengah matang. Ingat, ketan ireng yang sudah setengah matang kemudian direndam dengan air panas selama 20 menit hingga airnya berkurang. Tujuannya agar tekstur madu bongso sangat lembut ketika disantap. Jadi kadang tuh kita ngerasa madu bongso itu kan ada yang dimakan krenyes-krenyes kayak beras nggak mateng gitu kan. Nah, salah satu triknya agar dia nggak ngeletis itu direndam air panas seperti ini. oh, jadi ada tips and triknya ya. Iya. Biar madu bongsonya itu lembut. Iya. Dan matangnya benar-benar dapet. Proses yang kedua. Kukus kembali ketan ireng yang direndam hingga matang. Jika sudah matang, tidak boleh langsung diberi ragi ya, karena bakteri pembusuk pada ragi ini akan mati, sehingga proses fermentasi gagal. Proses fermentasi memakan waktu selama 2 hari. Sambil menunggu, ada 2 bahan utama lain untuk membuat madu bongso, yaitu santan kelapa dan gula kelapa. Sebelum digunakan, santan kelapa sari yang pertama atau yang bertekstur kental dimasak selama 3 jam hingga mengeluarkan minyak. Sampai keluar minyak begini sih Bu, sampai berjam-jam gini. Ini tuh untuk membantu proses ini ya, keawetan produk. Jadi kan kita tidak memakai bahan pengawet tambahan. Jadi dari proses-proses seperti ini yang membuat produk kita awet. Ini sampai keluar minyak dulu tuh. Minyak kelapa. Minyak kelapa, kalau orang bilang minyak klopo. Setelah itu, masak santan yang sudah mengeluarkan minyak bersama gula kelapa cair hingga mendidih. Jangan lupa tambah sedikit garam untuk menyeimbangkan rasa. Ngomong-ngomong, beras ketannya sudah terfermentasi belum ya? Campur ketan hitam yang sudah menjadi tapai dengan campuran gula kelapa dan santan. Dalam proses ini, adonan harus terus diaduk selama 4 jam tanpa boleh berhenti. Setelah 1 jam, masukkan sedikit beras ketan putih. Supaya apa? Oke. Ini campur apa? Ini tape ketan putih. Ini Dicampur ke sini? Iya. Biar apa Bu? Biar pulen dan juga tidak terlalu asam. Karena tadi hasil tapenya strong banget kan. Jadi ini kita balancekan dengan tape ketan putih. Walau rasa dan aroma tape beras ketan begitu tajam, ketika dicampur bahan lain ini akan menjadi pas. Ketika diaduk, perlahan bulir-bulir tape ketan akan hancur, namun tidak sampai betul-betul lembut. Dan setelah 4 jam, madu bongso bisa dipindah ke wadah yang lebih kecil untuk didiamkan hingga mencapai suhu ruang sebelum dikemas. Madu bongso sendiri berasal dari kata madu yang berarti cairan manis dari tumbuhan, dan bongso yang berarti makanan, sehingga madu bongso bisa diartikan sebagai makanan semanis madu yang siap dimakan.
Madu Mongso buatan desa Jatirejo dijual mulai dari Rp25.000 per kilogram. Tapi kalau mau yang ukuran lebih kecil, wah bisa kok. Dari kudapan manis yang mengenyangkan, beras ketan hitam juga bisa diolah menjadi camilan bertekstur renyah dengan rasa asin gurih. Ini dia rengginang terasi. Dan prosesnya bikin rengginang ini mirip dengan madu mongso, yakni awalnya beras ketan hitam direndam, dicuci, direndam, dan baru diolah. Di Kabupaten Kediri, rengginang menjadi salah satu jajanan lokal yang dilestarikan. Salah satunya Umi Asih. Setiap hari Umi Asih mengolah 150-200 kg beras ketan hitam dan putih menjadi rengginang. Ngomong-ngomong, sudah saatnya nih mencampur bumbu ketika ketan masih panas. Ini diaduk begini, Bu? Iya, diaduk. Oh, Bu. Kenceng banget, Bu. Ya. Kenceng banget, Bu, ya, Bu, Ibu. Bentar, Bu. Kuat banget, Bu, terasinya, Bu. Iya, memang harus kuat. Nanti kalau nggak kuat, jadi kerupuk itu nggak ada rasanya. Kukus lagi agar bumbu semakin meresap. Sudah matang. Saatnya mencetak adonan beras ketan hitam menjadi lempengan tipis. Proses pencetakan dilakukan saat ketan masih panas, karena kalau sudah dingin, ketan ini sulit untuk dibentuk. Wah, ternyata saya terlalu padat ketika mencetak beras ketan. Padahal beras ketan yang terlalu padat ini akan membuat rengginang tidak bisa mengembang ketika digoreng. Oke, kita coba lagi ya. Kenapa sih, Pak? Kita kalau pas bikin rengginang itu, dia tuh nggak boleh padat-padat. Kalau rengginang yang dari beras biasa kan, itu kita sampai padat gitu istilahnya. Kalau ini padat kenapa, Pak? Kalau ketan itu kalau dipadatkan, ciri khas kalau ketan itu kalau dipadat itu nggak bisa mekar. Beda dengan beras. Setelah dicetak, jemur beras ketan di bawah sinar terik matahari sampai mengering. Bila cuaca tengah panas-panasnya, seperti saat pengambilan gambar ini, maka beras ketan bisa mengering dalam waktu 2 hari. Ini yang sudah 2 hari, nggih? Iya, 2 hari. Pak, Bu, ini sudah 1,5 hari malah ini ya, karena lagi panas-panasnya. Dan ini dia sudah tidak terlalu berair lagi. Dan kalau kita ketuk nih, nah ini tandanya sudah bisa dikemas dan dijual. Ada tips menggoreng rengginang agar mekar maksimal. Nah, usahakan bagian rengginang yang datar berada di bagian atas ketika digoreng dengan minyak panas. Ini akan membuat rengginang mengembang maksimal 2-3 kali lipat dari bentuk awal. Mengembang sampai Enak, Mas. ini baru bener berasa terasinya itu pas. Kalau tadi kan terlalu kenceng, tapi ketika sudah digoreng, sudah mengembang lebih dari 2 kali lipat, dia rasa terasinya tuh halus, lebih ke kayak dikasih ebi tapi tipis gitu kalau ibarat masakan ya. Selain rengginang rasa terasi, produsen rengginang di Dusun Rembang juga membuat rengginang dengan varian rasa lain, seperti rasa manis, original asin, hingga rasa coklat. Harga jualnya juga tergolong ramah di kantong, sekitar Rp20.000 setiap kilogram rengginang yang siap digoreng. Meski telah dikenal hingga ke berbagai penjuru tanah air, para produsen olahan ketan ireng memiliki target jangka panjang, ini merambah pasar internasional. Teman-teman UMKM itu saya tahu kalau produksinya sudah bagus, cuman kendalanya di pemasaran. Kita dari dinas sudah mengantisipasi dengan menyediakan sarana untuk promosi. Selain menjadi rengginang dan madu mongso, ada banyak ragam olahan lain dari beras ketan dengan warna hitam pekat ini. Ada yang sudah terpikir nih mau buat apa untuk keluarga di rumah? Ingat, pilih beras ketan yang berkualitas, seperti bulirnya yang masih utuh dan tidak rapuh, serta yang warnanya sedikit mengkilap. Dan Fernando, Dwi Agung Muldiarto, Kediri, Jawa Timur.